apa kabar? Luar biasa. Kata. Oke, senang bisa ketemu teman-teman lagi. Selalu apa ya? Selalu an honor, selalu seru untuk bisa ada di sini. Dan by the way, kalau kalian nggak tahu, hari ini kita agak tukeran mimbar karena Kak Daniel Yahya itu lagi juga preach di youth kita di Petamburan. Jadi orang warga NLC ke Petamburan, warga Petamburan ke NLC. Oke. Dan sedikit cerita aja waktu setiap kali aku khotbah itu, aku tuh suka dengerin ulang apa yang aku khotbahin gitu. Gue ngomongnya jelas nggak atau gue rada bertele-tele nggak ya di bagian mana? Ya aku sendiri masih belajar lah. Dan waktu terakhir aku khotbah di NLC kan di Spotify diupdate tuh tiap minggunya. Eh, Waktu terakhir aku khotbah aku akhirnya muncul lihat episode yang minggu aku khotbah, tau nggak menitnya berapa? 50 menit. Jadi aku pikir buset panjang bener. So my goal is hopefully kita ya bisa lebih efisien lah ya. Oke. Nah, bulan ini di GBI, memang di GBI sendiri bulan Oktober itu bulan misi ya, teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu, bulan Oktober itu bulan misi dan NLC lagi ngebahas tentang undeniable church. Ini menjadi tema bulanan kalian, which is tentang gimana Yesus em, mendirikan jemaatnya dan dia mengundang setiap dari kita untuk bertumbuh di dalam dia, right? Dan jadi perpanjangan tangan Injil dimanapun kita berada nantinya. Kalau kata Kak Merik tuh, you gather and you scatter, gitu kan? You gather to fellowship, untuk dibentuk, untuk ditempa, dipenuhkan dengan firman Tuhan, dan in the end of the day you scatter again ke tempat kamu masing-masing, kamu jadi berkat dimanapun kamu berada. Dan hari ini aku mau mengangkat tema tentang you as a walking good news. Diri kamu sebagai kabar baik yang berjalan. Atau frase biasanya yang lebih populer itu, hidup kamu sebagai surat terbuka dari Injil Kristus. Karena ya kita udah denger lah, mungkin buat sebagian dari kita yang dari kecil itu udah dari lahir udah Kristen, tumbuh di keluarga Kristen, dari kecil ikut sekolah minggu, you know all about the good news, right? Yesus mati untuk kita, Yesus bangkit juga untuk kita, menebus dosa-dosa kita. Tapi uh, walaupun kita tahu good news, apakah kita udah jadi good news juga buat orang-orang di sekitar kita? Dan itu yang mau kita bahas hari ini. Tapi pertama-tama aku mau sedikit piggyback dulu dari apa yang Kak Merik sempat khotbahin minggu lalu. Semua datang gereja minggu lalu? Pada datang? Oke. Aku nonton di Instagram kalian. Aku juga nggak tahu ya gimana kalau buat kalian pribadi. Tapi buat aku sendiri, buat aku pribadi, at least tiap kali Kak Merik preach tuh apa ya, selalu ada yang tersentil gitu. Kalau buat aku sendiri ya, di hati aku. Entah cara beliau ngomong lembut tapi nyindir gitu kan. Kadang kadang rasanya begitu aja gitu. Lagi ngomong kalem-kalem nadanya tapi kok rasanya kayak kesindir ya. Dan I don't know. Ya buat aku pribadi sih I like it karena ada sesuatu yang terketuk gitu di hati aku, convicting banget. Dan minggu lalu Kak Merik itu sempat mention tentang peran Roh Kudus, right? Dalam hidup kita, the spirit role in our life as a believer. Dan nggak sedikit waktu kita itu cuma ngebiarin Roh Kudus itu bekerja di momen-momen tertentu aja. Kita itu cuma ya di momen-momen yang besar aja kadang. Apalagi kalau biasanya di awal-awal kita memutuskan buat ikut Tuhan, kita biarin Roh Kudus jamah kita, entah maybe kita ikut retret atau lagi ikut KKR, terus altar call maju ke depan gitu kan, sampai nangis-nangis, ingusan, rebahan, bahkan ada yang sampai tiduran di lantai. Tapi ya that's it mungkin. Di momen itu aja. Setelah itu ya hidup kembali normal. Jalanin hidup kayak biasa lagi. Ya mungkin sempat ngelihat perubahan dalam diri kita sebulan, 2 bulan, tapi nggak lama balik lagi. Kita cuma depend on the spirit di momen-momen tertentu aja. Padahal Roh Kudus itu mau bekerja di dalam kita dan melalui kita setiap hari. Di setiap momen, 24/7. Roh Kudus itu mau bekerja di dalam diri kita di saat kita bersahabat, mungkin dengan teman-teman kita menjalin hubungan dengan pacar kita buat yang kita masih kuliah, waktu kita belajar sebagai mahasiswa,
Kalau yang kita kerja di dalam kantor kita, Roh Kudus mau bekerja in every aspect of our life. He wants to work in and through you setiap hari, nggak cuma di momen-momen tertentu aja. Nah, beberapa hari yang lalu, maybe you know Kak Raguel Lewi. Ini arahnya, belum nyalain ternyata. Oke. Kak Raguel Lewi itu sempat ngepost tulisan yang bagus banget. Kalau mungkin kalian follow Instagramnya, boleh dicek. I think it's a good post. Tulisannya bagus banget. Sebenarnya ini nggak lagi ngomongin tentang peran Roh Kudus sih, tapi in some way tetap nyambung juga. Jadi dia bilang gini, kita itu sebagai orang Kristen, kadang tuh kita itu pengen bisa sukses dalam berbagai bidang kehidupan, right? Dalam relasi kita, dalam hubungan kita, in our marriage, di bisnis kita, di pekerjaan kita, di pelayanan kita, everywhere. Kita pengen bisa berhasil, kita pengen ngelakuinnya dengan sukses. Tapi kadang kita tuh cuma mau aja tanpa really putting in the work. Kita tuh mau tapi tanpa membereskan apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu kadang. Misalnya, ini contoh pertama dia tulis, in relationship, di dalam hubungan. Kita itu mau punya hubungan yang sukses, kita mau punya pacar yang idaman, kita mau jodoh yang terbaik yang dari Tuhan, gitu kan, Kristen banget. Terus biasanya cara Kristennya gitu ya, supaya bisa sukses mencapai itu, kadang itu cuma sekedar, yang penting kita berdoa banyak-banyak, kita berdoa sungguh-sungguh, ntar Tuhan yang kirimin jodohnya pokoknya. Jodoh yang paling ideal, jodoh yang paling idaman. Yang penting kita doa aja. Padahal nggak cuma itu yang kita perlu lakuin, right? Kamu juga perlu andelin Roh Kudus untuk misalnya, maybe kamu bisa kenal diri kamu sendiri dengan lebih dalam. Entah mengenal pasangan kamu dengan lebih dalam ataupun mengenal diri kamu dengan lebih dalam. Mungkin ada kecacatan dalam karakter kita, mungkin ada kecenderungan toksik yang kita punya, yang kita benar-benar buta dengan hal itu. Blind spot licin yang ngebuat kita itu bisa nyakitin orang lain tanpa kita sadarin. Tapi ketika kita membiarkan Roh Kudus bekerja, kita mau merendahkan hati kita untuk membiarkan Roh Kudus mengekspos hati kita dan nerangin blind spot itu, that's a step forward untuk kita bisa sukses dalam perjalanan cinta kita, right? Terus dia juga ngasih contoh lain tentang misalnya bisnis gitu ya, di dalam kita bekerja, di dalam kita berbisnis. Kita itu maunya, yang kita mau itu diberkati Tuhan, biar bisnis kita sukses gitu kan. Tapi apakah berhenti di situ aja? Kan enggak. Ada bagian yang perlu kita lakukan juga dengan pimpinan Roh Kudus tentunya. Kita perlu belajar untuk bisa maybe hospitable. Kita perlu belajar untuk bisa ramah sama klien. Mungkin Roh Kudus perlu tumbuhkan kelemah lembutan dalam diri kamu, right? Untuk ngomong sama orang lain, kita nggak males-malesan. Kita bertanggung jawab untuk menggaji karyawan dengan adil dan dengan tepat waktu. Di saat kita cuma mau suksesnya doang, Roh Kudus itu mau membangun kita untuk jadi business owner yang berintegritas dalam berbisnis. Nah, akhirnya begitu pun juga dengan penginjilan, teman-teman. Kita mungkin punya keinginan, punya kerinduan. Kita mau teman-teman kita yang belum kenal Tuhan itu bisa terima Yesus sebagai juru selamat mereka. Kita mau sukses untuk bisa ngomong tentang Yesus ke mereka. Roh Kudus itu mau memampukan kita untuk ngeberaniin diri dan ngomong ke mereka. Tapi tahu nggak apa yang Roh Kudus juga mau lakukan dalam hidup kita? Dia juga mau menumbuhkan kita, dia mau mendewasakan kita untuk jadi gambaran Kristus buat orang-orang yang belum kenal dia. Kita nggak cuma kita memperkenalkan Tuhan dari bibir kita, tapi kita juga perkenalkan Tuhan dari perbuatan tangan kita, dari hidup kita. Roh Kudus pengen ngebentuk kita jadi orang Kristen yang entah di ruang publik atau di dalam pertemanan kamu, di ruang lingkup kerja kamu, itu ibaratnya kayak angin segar di terik matahari. Gitu. Orang yang dikenal dari kebaikannya, orang yang dikenal dari kepeduliannya, orang yang dikenal dari kesabarannya buat sesama, itu yang Roh Kudus mau tumbuhkan di dalam diri kita. Karena ya realistisnya aja sih, in a normal day-to-day life, kita kan hidup kita tuh nggak cuma, udah kenal Yesus belum? Tahu nggak sih ada Tuhan yang mati buat lu? Terus tiap kita istirahat di kantor, kita pepetin teman kantor kita yang belum kenal Yesus gitu kan, dipepetin terus kan. Kadang hidup kita nggak cuma gitu doang realistisnya.
Kita juga belajar, kita juga main, kita juga kerja, kita juga ngomongin bisnis, kita juga ngopi. Ya, realitanya kita ngejalanin hidup senormalnya dan serutinnya, right? Ya bagus kalau misalnya kamu juga nemuin kesempatan untuk kenalin Tuhan dengan bibir kamu, that's good. Tapi realitanya kesempatannya kadang nggak sesering itu. Makanya Paulus di dalam surat-suratnya itu selalu ngingetin jemaat buat guys, kalian sebagai orang Kristen punya tanggung jawab, at least di lingkungan kalian. Jangan cuma jadi batu sandungan, tapi jadi contoh, jadi teladan. Gak pernah tuh Paulus lupa untuk bilang gitu ke jemaat-jemaat yang dia layanin. Nah, kita sebagai orang Kristen itu punya tanggung jawab di ruang publik, in everywhere we are. Kita itu mesti kayak lagunya Joji. Ada yang tahu lagunya Joji yang belakangan ini lagi ngehits banget? Lagunya itu katanya sih lagu tergalau sepanjang masa gitu ya. Lagunya itu ceritanya itu tentang cowok yang katanya nggak bisa move on dari mantannya. Dan walaupun dia udah coba pacaran sama orang lain, tapi setiap kali dia lihat mata pacarnya, yang bisa dia lihat itu cuma refleksi atau pantulan dia dan mantannya gitu kan. Galau gitu. Lirik itu gini, "Cause sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of us." Jalan. Rasanya tuh galau banget. Tapi teman-teman sadar nggak kalau sebenarnya ada konsep yang Kristen banget dari lirik ini. I hope ketika orang lain ngelihat kehidupan teman-teman, ngelihat cara kamu memperlakukan teman kantor kamu, ngelihat cara kamu kerja, ngelihat cara kamu ngepeduliin orang lain yang mungkin kamu nggak kenal, ngelihat cara kamu bermurah hati buat orang-orang yang membutuhkan. I hope orang itu bisa ngelihat Kristus yang ada di dalam diri kamu. I hope orang-orang itu bisa bilang, when I look into your life, I find a glimpse of Christ inside of you. Sebelum kita memperkenalkan Kristus dengan bibir kita, aku berdoa kita semua bisa terlebih dahulu memperkenalkan Kristus melalui tubuh kita, melalui hidup kita. Amin. Dan akhirnya orang-orang pun bisa bilang, wah, ini orang beda banget. Ini orang beda sama yang lain. Dan itu akhirnya bisa jadi jendela kita untuk bersaksi. Karena emang gini teman-teman, hinaan terburuk yang bisa kita sebagai orang Kristen itu terima ketika ketika orang lain ngomong sama kita kalau lu mah nggak ada bedanya sama yang lain, jahat iya, serakah iya, mau menang sendiri orangnya, hidup jadi parasit gitu kan, nggak ada bedanya sama orang-orang di luar sana. Perkataan ini tuh insult terburuk yang bisa dilempar ke mukanya orang Kristen. Dan kalau kamu dalam waktu dekat ini ngedengar kata-kata itu dari mungkin orang di sekeliling kamu, maybe waktunya ya untuk merefleksikan diri. Karena ini tuh kayak alarm yang seharusnya ngebangunin kita dari tidurnya kita. Oke? Next. Kalau gitu, pertanyaannya, how? Gimana kita bisa ngerealisasiin kehidupan yang ngebawa Kristus ke orang-orang di sekitar kita? Dengan cara apa? Dan aku lupa sebenarnya siapa yang ngomong ini, tapi quotes ini tuh udah lama banget nyangkut di kepalaku. Katanya gini kira-kira, the way of Christ is the way of love. The way of Christ is the way of love. Sebenarnya klise sih, kayaknya kita udah sering banget denger gitu ya dari minggu ke minggu. Tapi ya memang ini yang Yesus ajarkan. Kasih adalah esensi dari pengajarannya Yesus. Waktu Yesus ditanya, guru, inti dari Taurat itu apa sih? Kalau lu bisa kasih satu aja perintah terpenting dari Taurat, apa sih perintah yang paling penting? Yesus jawab apa? To love God and to love others. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia. Kasih adalah cara yang paling praktis dan terutama untuk membawa Kristus ke teman-teman kita. Di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, Yesus bilang begini. Ini Yesus yang bilang sendiri. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, kepada kalian, kepada murid-murid. A new command.
yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu, semua, bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dunia akan tahu kalau kita itu orang Kristen ketika kita ngapain? Ketika kita saling mengasihi. When we love. Interestingly, bukan waktu kamu pergi ke gereja yang ngebuat orang tahu kalau kamu itu orang Kristen. Bukan juga ketika kamu worship sambil nangis-nangis yang ngebuat orang tahu kamu jadi orang Kristen. Bukan juga waktu kamu post IG story misalnya, terus ada biasa kan air sama anggur sama roti perjamuan gitu kan yang ada ayatnya, ditaruh story tiap minggu mungkin kalau lagi perjamuan. Bukan itu yang ngebuat orang tahu kalau kamu itu orang Kristen. Tapi yang ngebuat orang-orang tahu kalau kamu orang Kristen adalah apa? Mengasihi, love. Ketika kita semua nunjukin kasih kepada sesama kita. Trademark dari seorang Kristen adalah kasih, semestinya. So, untuk beberapa waktu ke depan kita akan baca salah satu esai, salah satu tulisan terbaik tentang kasih yang Paulus sendiri pernah tulis. Biar kita bisa bertumbuh di dalam kasih ini, oke? Yuk, aku ajak kita bareng-bareng buka 1 Korintus 13. Pasal yang udah terkenal lah. I guarantee kamu pasti pernah baca. 1 Korintus 13, pasal yang terkenal, biasanya sering dibacain di acara-acara wedding gitu ya, pemberkatan nikah. Tapi Paulus itu nggak nulis ini untuk wedding vow-nya seseorang. Tulisan ini tuh ditulis buat sebuah komunitas, ada sebuah jemaat di Korintus yang komunitasnya tuh kacau balau lah. Ada perpecahan, ada orang yang berantem, orang yang saling nuntut. Ada anak yang berhubungan seksual dengan ibunya. Ada yang main kafir-kafiran. Oh, gue yang lebih benar, lu yang salah, gitu kan. Pokoknya ini jemaat itu kacau lah, hancur banget. Gak ada kasihnya sama sekali di dalam komunitas mereka. Terlebih lagi di saat mereka scatter ke ruang publik. Buat mereka ditulis bagian ini. Yuk kita baca sama-sama. Dan aku yakin ini juga berlaku untuk kita semua hari-hari ini. 1 Korintus 13. Aku bacain aja ya. Sekalipun aku bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahkan bahasa malaikat, tapi kalau aku gak punya kasih, aku sama aja kayak gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Omdo doang. Cuma bising di kuping aja. Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat, aku punya segala rahasia, aku tahu semua segala rahasia, aku punya seluruh pengetahuan, bahkan sekalipun aku punya iman yang bisa mindahin gunung. Tapi kalau aku gak punya kasih, aku sama sekali gak berguna. Dan sekalipun aku bisa bagi-bagiin segala sesuatu yang ada padaku, aku bisa bermurah hati banget. Waktu khotbah kemarin aku juga dengar report kalau NLC bisa generously memberikan apa yang kalian punya buat LAI kalau nggak salah ya. Dan itu keren banget sih. Tapi kalau kata Paulus, aku bisa membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tapi kalau aku nggak punya kasih, aku nggak do it with love, bukan dengan kasih aku ngelakuinnya, sedikit pun nggak ada faedahnya buat aku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia nggak sombong, ia nggak melakukan apa yang nggak sopan, dan kasih itu nggak mencari keuntungan buat diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia nggak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh bisa berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi yang namanya kasih tidak berkesudahan. Love never fails, love never ends.
Buat Paulus, kasih itu punya banyak wajah, teman-teman. Kasih itu bisa dirasain dalam berbagai macam bentuk. Bentuk konkret dari kasih itu bisa diwujudin dalam jenis perilaku yang berbeda-beda, in every way. Dan one of my favorite scholar, Tim Mackey, aku rasa kalau teman-teman suka nonton Bible Project mungkin tahu. Tim Mackey itu ngekelompokin bentuk kasih di 1 Korintus 13 itu kira-kira kayak gini. Rada kecil sih ya, tapi semoga kelihatan. Jadi tuh dia bilang kalau Paulus tuh nggak lagi nulis tentang kasih ini secara random. Kayak wah kasih itu A, kasih itu B, kasih itu C. Seakan dia lagi ngomong apa yang muncul di otak dia aja. Enggak. Paulus nulis ini dengan sengaja, dengan penuh intensi waktu ngegambarin bentuk-bentuk kasih ini. Sampai akhirnya dia dikelompokin kayak gini. By the way, kalau teman-teman baca terjemahan Indonya, ini tuh kayak nggak gitu sesuai lah sebenarnya. Karena kalau kita lihat tanda titik dan komanya itu agak beda sama yang dikelompokin di sini. Tapi that's fine. Kalau iseng lihat bahasa aslinya, justru pengelompokan yang kayak gini itu lebih sesuai sama teks aslinya sebenarnya. Jadi ya we use this lah. So, kita akan coba bahas ini bareng-bareng, yang semoga kita punya waktunya lah. So, yang pertama, kasih itu sabar. Dan kasih itu murah hati. Love is patient and love is kind. Kasih itu berhubungan dengan sesuatu yang dengan ada waktunya. Love is patient, bukan sabar dalam arti sabar dalam penderitaan, gak gitu ya. Tapi kasih di sini berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan waktu. Dan kasih itu murah hati. Tapi kalau aku boleh translate sendiri, sebenarnya lebih tepatnya kasih itu baik hati. Karena bukan generosity yang Paulus lagi ngomongin di sini, tapi kindness atau sweetness, rasa yang manis. Love is patient and love is kind. Maksudnya apa? Kasih adalah ketika kamu mampu memberikan waktu kamu untuk orang lain. Dan when you give them your time, orang itu bisa ngerasain kebaikannya kamu. Orang itu bisa ngerasain betapa manisnya ketika menghabiskan waktu sama kamu. That's love. Pernah nggak punya temen gitu ya yang mungkin ngebuat kamu merasa gini? When you spend your time with them, rasanya tuh, aduh enak banget kayaknya ya berteman sama nih orang. Bisa nggak ya gue jadi sahabatnya dia gitu kan? Bisa nggak gue deket sama nih orang, gue temenan sama dia? Temen yang nyediain waktu untuk temuin kamu, entah di saat kamu susah ataupun senang, atau lagi diputusin pacar mungkin kan, kamu datang ke dia dan ternyata kehadiran dia itu meneduhkan kamu, right? Paulus bilang that's love. Itu kasih. Kasih itu gak mentingin diri sendiri dan semua harus berjalan sesuai dengan timeline gue. Tapi yang namanya kasih itu mau memberikan waktu kita untuk orang lain. Dan bilang, gue pastiin waktu yang gue kasih bisa bermanfaat untuk orang itu. That's love. Belum lama ini tuh aku punya 2 temen, cowok sama cewek. Mereka pacaran. Udah lama sih, 7 tahun lah dari mereka SMA. Dua-duanya teman baikku, teman dekat. Ceweknya itu teman dari SMP, cowoknya itu teman baik dari SMA. Jadi I know them both. Ya kita deket lah. Dan mereka udah 7 tahun pacaran. Akhirnya mereka sampai di titik yang bikin hubungan mereka itu goyang sebenarnya. Kan sedih ya gitu ya, rasanya udah lama tapi kok hubungan ternyata ada yang goyang. Sebenarnya klasik sih, lebih ke tentang masa depan. Hubungannya mau dibawa kemana? Can I see a future with you as my future spouse? Kira-kira gitulah, problem yang klasik sebenarnya, tapi mau nggak mau harus di tackle juga masalah ini. Dan mereka masing-masing itu lagi digalau-galaunya dan emang butuh teman buat cerita. So aku tawarin temanku yang cowok, mau nggak ketemu buat cerita. Terus kita akhirnya ketemu, dia cerita panjang, aku dengerin, aku ngangguk-ngangguk aja gitu kan, validasi perasaan dia, nemenin aja untuk memproses dia merasakan apa yang dia rasakan. Dan besoknya temanku yang cewek akhirnya juga ngajak ketemu
buat cerita juga, bla bla bla, dia begini, yang gue begini, our future begini. Dan ya aku dengerin lagi, nggak terlalu banyak ngomong lah. Itu ya kira-kira 2 minggu lalu lah. Nah kemarin hari Rabu kali ya, waktu kemarin aku ulang tahun, sempet ulang tahun hari Rabu kemarin, tiba-tiba ada Gojek yang ngirimin kue. Terus katanya di tulisannya itu, Fast happy birthday ya, thank you for being a good listener for us. Dan ternyata hal kecil itu, hal yang saya sekedar memberikan waktu kita dan melayani dia dengan apa yang kita punya, ternyata itu bermakna loh buat seseorang. Sesimpel memberi waktu dan memberi ruang untuk bertemu, untuk hadir buat teman kita. Kata Paulus, that's love. Itu kasih. Dan itu bentuk kasih yang pertama. Kedua, kasih itu tidak cemburu, kasih itu nggak memegahkan diri, kasih itu nggak sombong, dan kasih itu nggak melakukan yang nggak sopan. Bayangin aja kalau misalnya nih kamu punya teman, dan teman kamu lagi ngalamin hal yang baik banget di hidupnya dia. Bisa jadi dia keterima di perguruan tinggi yang dia mau, favorit misalnya, atau dia lagi jadi lulusan terbaik di kuliahnya, dia dipromosi di kantornya, atau misalnya bisnis dia lagi berjalan dengan sukses, going well, ya apapun lah. Ya intinya teman kamu lagi mengalami hal yang baik dalam hidupnya. Nah, yang namanya kasih, love, adalah ketika kamu juga bisa turut merasakan sukacita, turut merasakan senang ketika teman kamu lagi ngerasa senang. Love itu kamu turut bahagia ketika teman kamu merasa bahagia. Sekalipun hal yang baik itu lagi gak terjadi sama hidup kamu. Right? Walaupun rasanya kayak hampa gitu ya, kok itu terjadi sama di hidup temen gue, tapi kok gak terjadi di hidup gue. Tapi love is able to rejoice in someone else joy. Itu kata Paulus. Sebenarnya ada unik gitu ya, kok kasih arahnya ke sini. Bayangin, kalau kasih kan biasanya kita do what we do towards others gitu kan. Tapi kok kasih arahnya rada ke sini. Nah, tapi bayangin aja deh kalau misalnya kita balik. Yang bukan kasih kalau begitu, kalau kasih itu yang tadi, kalau begitu yang bukan kasih adalah ketika kamu gak mampu untuk turut bahagia ketika orang lain lagi bahagia, karena kebahagiaan orang lain itu cuma meng-highlight betapa hal yang baik itu gak terjadi dalam hidup kita. You know this feeling? I think ini pretty common lah. Aku inget banget dulu pas SMA, waktu adikku itu pertama kali dibeliin laptop. Ya karena memang dia butuh sih. It's her needs untuk butuh laptop buat kerjain tugas, buat ngeprint apapun. Dan di saat itu tuh aku emang udah punya laptop sih sebenarnya, tapi emang kayak pengen banget tuh bisa ganti karena emang udah lama banget. Hibahan juga dari papa, jadi udah rada tua laptopnya dan emang pengen banget ganti. Dan waktu ngelihat adik aku dapat laptop yang baru, reaksi aku tuh nggak seneng gitu loh. Kok dia dapat laptop baru, kok gue enggak? Aku cemburu, ada jealous karena hal itu tuh nggak terjadi dalam hidupku. Dan if you know, ini tuh sikap yang jelek banget sebenarnya. So, kasih itu adalah sebuah kapasitas untuk bilang, bro, congrats ya, I'm happy for you. Sekalipun ya hal baik itu nggak terjadi dalam hidup kamu. Dan ini akhirnya berhubungan dengan tidak membegahkan diri, tidak sombong, dan tidak melakukan yang tidak sopan. Kalau kata Paulus. Karena ketika kamu insecure, biasa kan ngelihat hal baik terjadi sama teman kita tuh bisa nimbulin insecure juga dalam diri kita. Ketika kita insecure, ngelihat hal yang baik itu terjadi, gimana biasanya cara kamu untuk nutupin rasa insecure itu? Kamu megahin diri kamu, right? Kamu tunjukin balik apa yang kamu punya. Kalau kamu itu nggak kalah bahagia, nggak kalah keren lah dengan apa yang terjadi dalam hidup teman kamu. Kamu sombongin itu, dan akhirnya kamu mereduksi, kamu mengecilkan kebahagiaan yang lagi dialamin teman kamu. Dan itu gak sopan. That's rude. Itu nyebelin banget.
Dan buat Paulus, that's not love. Itu bukan kasih. Karena kasih is able to rejoice in others people joy. Itu yang kedua. Ketiga, kasih itu enggak mencari keuntungan sendiri. Kasih itu enggak pemarah. Kasih itu enggak menyimpan kesalahan orang lain. Emang tuh kalau sebenarnya ini dalam highlight yang negatif ya. Tapi kalau misalnya kita balik, bunyinya kira-kira gini. Yang bukan kasih adalah ketika kita memprioritaskan agenda kita lebih dari agenda orang lain. Yang penting agenda gue yang terlaksana, bukan agenda orang lain. Dan ketika let's say ada orang yang misalnya ngedahuluin agenda kamu, apa yang kamu mau lakukan, akhirnya kamu dengan cepat marah dan akhirnya kamu simpen kesalahan orang itu. Dan buat Paulus ketika itu terjadi, kamu lagi gak mengasihi. You are not loving. Dan ini sih baru aja kejadian gitu di hari Selasa yang lalu. Emang kalau dapat jadwal khotbah tuh ada aja Tuhan kasih masalah gitu yang berkaitan sama tema khotbahnya. Selasa lalu aku tuh udah rencana buat main futsal sama teman-teman. Rada malam gitu jam 7-an. Nah, kemarin itu kita tuh emang punya satu mobil. Dan emang di keluargaku itu kita suka ganti-gantian pakai mobilnya. Nah, adik aku itu baru aja masuk kuliah tahun pertama. Jadi sehari-hari yang pakai mobil itu, yang daily pakai mobil itu adik aku. Buat PP rumah ke kampus. Nah, tapi kan aku udah rencana pengen main futsal gitu. Jadi aku bilang ke adik aku, "Dek, ntar abis kuliah langsung pulang ya. Aku mau pakai mobilnya." Nah, tapi padahal aku ngarepnya ya udah, oke kok langsung pulang ya. Ya. Tapi ada aku bilang, "Ya, kok nggak bisa? Aku udah janji mau surprisein temen. Ada yang ulang tahun juga. Jadi aku nggak bisa pulang cepet, aku nggak bisa langsung pulang." Itu kata adik aku. Di momen itu, apa ya, kayak ada rasa kesel gitu. Lah, aduh kan gue mau pakai mobilnya, nanti gue nggak bisa berangkat buat main futsal gitu kan. Aku agak marah dikit, agak debat dikit sih juga sama adik aku akhirnya. Dan agak maksa juga sih, ayolah dek cepet pulang gitu ya. Tapi ya dia nggak mau, toh dia udah janji sama temennya. Dan memang sih aku emang nggak bilang dari kemarin kalau aku mau pakai, jadi emang rada mendadak juga. Akhirnya karena kalah debat gitu ya, akhirnya aku dalam hati bilang, aduh awas aja kalau lain kali aku mau pakai, kalau misalnya kamu mau pakai pas aku lagi pakai, aku nggak mau pulang. Nggak akan aku kasih mobilnya. Nah, di momen itu ketiga hal ini kena. Aku lagi nggak nunjukin kasihku untuk adik aku. Aku lebih prioritasin kepentingan aku daripada kepentingan adikku. Terus karena kepentingan aku diserobot gitu ya, dilanggar, aku jadi marah. Dan akhirnya aku simpen rasa kesel aku supaya nanti kalau di kemudian hari aku bisa bales. Dan waktu aku sadar ini yang lagi terjadi dalam diri aku 5 menit kemudian setelah aku kesel, sebenarnya agak geli juga ya, kok gue marah ya sama hal kayak gini, right? Kok kayak gitu aja gue kesel gitu loh. Padahal kan hal yang sepele sebenarnya. Akhirnya aku bilang, "Oke dek, sorry, kamu pakai aja deh mobilnya, aku naik Grab." Padahal bisa naik Grab ya sebenarnya, tapi kenapa aku juga maksa naik mobil, nggak tahu deh. Tapi selesai, dan gitu kan. Kasih itu nggak cuma mentingin diri sendiri. Kasih itu nggak cepet marah. Dan kasih itu nggak nyimpen dendam. That's love kalau buat Paulus. Dan sayangnya kita nggak punya banyak waktu kalau aku ngabisin sisanya. Tapi biarlah ini jadi refleksi kita, teman-teman. Kita bisa refleksiin masing-masing di rumah. Kasih itu nggak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi kasih itu bersuka cita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, cover all things. Kasih itu believe all things. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu, hope. Dan kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Karena kasih itu nggak berkesudahan. Love never ends. Dan buat aku pribadi, when I prepare this sermon juga, semua ini ngajarin aku satu hal.
Semakin aku belajar tentang apa itu kasih, malah semakin aku bisa ngelihat betapa seringnya aku gagal buat nunjukin kasih ke orang-orang di sekitarku. Dan aku harap teman-teman juga bisa mulai ngelihat itu. Aku harap teman-teman bisa punya kesadaran, bisa aware dengan diri sendiri yang kadang kita suka gagal untuk mengasihi sesama. Supaya melalui itu kita bisa akhirnya ngelihat blind spot kita. Dan kita biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita dan ngelatih diri kita di tempat di mana kita suka gagal untuk nunjukin kasih. Amin. Kalau kita benar-benar mau membawa Kristus ke orang-orang di sekitar kita, yuk mulai dari sini. Mulai dari kasih. Start with love. It's the simplest thing to do. Kasih itu universal, tapi I hope when you tunjukin kasih ke orang-orang yang belum mengenal Kristus, kamu sedang membawa Kristus ke dalam hidup mereka. Amen. Dan last but not least, dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan gini, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. We love because He first loved us. Dan ini source-nya teman-teman. Ini titik awalnya. Kamu mau mengasihi sekeliling kamu bukan karena sekedar kamu didorong keinginan kamu sendiri. Karena let's be honest, karena kalau kita dengan keinginan kita sendiri kadang ada motif-motif terselubung, right? We want something to get ketika kita show our love. Entah itu supaya di love balik atau kita mau servisnya dia supaya juga bisa servis kita. Tapi orang Kristen itu mengasihi karena di drive sama kasih yang lebih besar, sama kasih yang lebih dulu mencintai kita, right? Kasih Yesus mengalir dalam hidup kita, memenuhi kita, sehingga kita juga mau dan mampu untuk mengasihi orang lain. Sekalipun kita berdosa, Yesus gak pernah berhenti mencintai kita. Sama seperti lagu yang tadi kita nyanyiin, His love never fail us, never give up on us. Dia tanggung segala kebencian kita, dia tanggung keserakahan kita, dosa kita di dalam dirinya. Karena cintanya untuk kita. Dosa itu gak pernah menghentikan Tuhan untuk mencintai kita. Kalau gitu, bukankah postur yang sama perlu kita punya ketika kita berhubungan dengan orang-orang di sekeliling kita? Sekalipun they hurt us, maybe kita merasa gak dipedulikan, tapi seharusnya gak menghentikan kita untuk mengasihi mereka. Karena bukan kasih manusia yang kita kejar, tapi justru kasih Allah yang memotivasi kita, yang menggerakkan kita, yang mendrive kita untuk mengasihi orang-orang sekeliling kita. Dan dari situlah orang-orang akan ngelihat Kristus melalui kamu. Kalau kata C.S. Lewis, kita itu jadi little Christ buat orang-orang dimanapun kita berada. Ketika orang ngelihat wajah kita, orang bisa ngelihat itu wajah Kristus yang ada untuk mereka. Dan I pray kita semua bisa jadi orang Kristen yang bertumbuh dalam kasih ini, teman-teman. Aku berdoa terangnya teman-teman dan kasihnya teman-teman bisa membawa orang-orang untuk mengenal Kristus. Amin. Amin. Khotbah gak akan aku perpanjang, tapi biarlah firman Tuhan bisa meresap hati kita, dan biarlah kita gak cuma tahu the good news, tapi we can become the good news for other people around us. Amin. Okay, let's pray. Tuhan, thank you for this time. Kami belajar bahwa sebagai umat yang telah mendengar kabar baik, kami gak mau kabar baik ini hanya diam di antara kita aja. Kami juga mau menyampaikan kabar baik kepada teman-teman kami yang belum mengenal Engkau. Dan biarlah pertama-tama Engkau bentuk kami, Engkau tempa kami, agar kami juga bisa menjadi kabar baik buat teman-teman kami melalui kasih yang kami tunjukkan kepada mereka. Biarlah Roh Kudus pimpin kami dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami, dalam momen-momen yang besar ataupun momen-momen yang kecil. Kami bisa menjadi little Christ, kami bisa menjadi Kristus-Kristus kecil dimanapun kami berada. Kami bisa mengasihi sesama kami sama seperti Engkau telah mengasihi kami, sehingga melalui kasih kami,
orang-orang di sekitar kami bisa melihat Engkau. Melalui kasih kami, orang-orang sekitar kami bisa melihat Kristus di dalam kami. Biarlah kehidupan kami hanya memuliakan Engkau melalui kasih kami. Dan we pray, God help us always. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.